Bab 3766. Lekukan di armor emas. Terutama sapu tangan sutra es yang memancarkan aura dingin, tingkatnya tidak rendah dan efeknya cukup istimewa. Erikin meraihnya di tangannya dan hanya dengan menggosok sapu tangan itu, dia merasakan hawa dingin di ujung jarinya dan bahkan energi dingin mulai menembus kulit dengan cepat dan menusuk ke tulang. Sesyah. Melihat es memenuhi telapak tangannya, Erikin menarik napas dalam-dalam. Dengan rasa dingin yang begitu kuat, sapu tangan roh ini jelas tidak benar-benar bukan sapu tangan biasa, melainkan senjata ajaib yang berbentuk sapu tangan. Benda ini cocok untuk Finola. Saat bertemu dengannya nanti, aku akan berikan benda ini padanya. Setelah menyelidiki semua hal ini, Erikin akhirnya mengarahkan pandangannya pada armor iblis emas. Ini adalah pencapaian terbesarnya di ruang benda berharga dan ini merupakan hal juga yang paling ingin dieksplorasi Erikin. Armor emas masih ini hangat dan halus seperti sebelumnya. Itu jelas armor iblis barang dewa tingkat 5 dan itu benar-benar selembut sutra, dia pun tidak tahu bagaimana itu dibuat. Namun, meskipun klan iblis memang lebih rendah daripada kultivator biasa dalam hal pemurnian obat dan formasi, tetapi ada banyak aspek yang lebih kuat dari kultivator biasa, seperti menempa dan memurnikan harta. Erikin tidak terlalu terkejut untuk hal ini. Seluruh bagiannya utuh dan tidak ada kerusakan sama sekali, itu bagus. Setelah memeriksanya dengan cermat, Erikin sedikit bersemangat. Ketika dia mendapatkannya sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, tetapi dia merasa itu terlihat baik-baik saja secara keseluruhan, tetapi sekarang dia sudah punya waktu untuk memastikan bahwa armor emas itu memang sempurna. Artinya, selama dia dapat menempa benda ini, dia dapat menggunakannya segera. Pada awalnya, setelah Erikin mendapatkan pisau Yueyang, butuh banyak perbaikan sebelum bisa ditempa dan disempurnakan barulah bisa berfungsi sebagai barang dewa tingkat 5. Armor iblis emas ini jauh lebih sederhana. Terlebih lagi, armor emas ini cukup lunak dan setipis sayap serangga, jika memakainya di bawah pakaian, itu tidak akan mencolok sama sekali. Aku tidak tahu apakah armor emas ini cukup lunak, bagaimana kekuatan pertahanannya. Tanpa menyempurnakan dan mengidentifikasi pemiliknya, Erikin tidak akan dapat mengetahui sisi mana dari armor emas yang telah difokuskan. Tapi karena itu adalah barang dewa jenis pertahanan, bahkan jika itu bukan fokusnya sepenuhnya, kemampuannya untuk menahan serangan tidak akan buruk. Jika memungkinkan, sebelum menyempurnakan armor emas, benda ini juga bisa berguna. Alih-alih mengambil risiko dan memilih untuk mencobanya dengan pisau Yueyang, Erikin mengeluarkan beberapa barang dewa yang telah dikumpulkannya. Iblis Fu, coba kenakan armor emas, kata Erikin bersemangat. Kamu ini menganggapku sebagai target. Iblis Fu terdiam. Tetapi dia tahu bahwa seseorang perlu bekerja sama untuk mencoba kemampuan pertahanan armor ini dan Erikin tidak akan melukai dirinya sendiri, jadi dia masih mengenakan armor emas di tubuhnya. Tring-trang. Erikin mengayunkan pedangnya untuk mencoba. Baik cahaya pedang maupun pedang abadi, tidak akan meninggalkan bekas saat menyentuh langsung armor emas ini. Bagaimana? Armor iblis ini sangat kuat, puji Iblis Fu. Setelah aku menuangkan Reiki ke dalamnya, ketika seranganmu datang, armor emas ini akan mengirimkan kekuatan di sepanjang benang emas dan perak, sampai Reiki yang aku tanamkan di dalamnya habis, barulah serangan sisanya akan diteruskan kepadaku. Namun, ketika kamu menyerang lagi, tempat ini agak aneh. Menurutmu untuk apa ini? Iblis Fu menunjuk ke posisi di dada armor emas, lalu meninju dirinya sendiri. Wush!
Ketika cahaya keemasan menyala lagi, Erikin menyadari bahwa benar-benar ada lekukan seukuran ibu jari di dalam emas di dada iblis Fu. Tetapi ketika serangan itu menghilang, lekukan juga menghilang di armor emas. Ini adalah keuntungan dari pengujian. Aku tidak melihat ada masalah sebelumnya, tetapi setelah mencoba menyerang beberapa kali, aku langsung menemukan perbedaannya. Mungkinkah benda ini memiliki kelemahannya? Sambil melambaikan armor emas di tangannya, Erikin mengamatinya lagi. Tidak seperti barang dewa yang memiliki kelemahan, seolah lekukan itu terbentuk secara alami. Tapi ukuran ibu jari, apa yang bisa ditempatkan di sana? Dengan celah sekecil itu, aku khawatir setelah batu roh dipotong menjadi 4 bagian, sepotong kecil juga tidak akan muat. Kemudian, Erikin mencoba serangan lain dengan ilmu sihir dan lekukan kecil pada armor emas masih muncul. Sebagai barang dewa tingkat 5, bahkan jika tidak disempurnakan, kekuatan pertahanannya sudah cukup. Hanya saja sekali diserang, lekukan akan muncul dan dia khawatir itu ada hubungannya dengan pertahanan armor emas. Masalah ini hanya bisa diketahui setelah disempurnakan. Sambil menggelengkan kepalanya, Erikin mengakhiri usahanya. Lekukan ini pasti ada hubungannya dengan ciri khas armor emas, karena itu adalah barang dewa kelas 5. Tidak banyak barang dewa, seperti pisau Yueyang yang dikenal karena tajam dan transparansi, itu akan memiliki beberapa efek keistimewaan. Apalagi akan ada lekukan saat bertahan dan Erikin juga menantikannya. Sebenarnya benda ini digunakan untuk apa? Sebelumnya, pisau Yueyang membutuhkan waktu sebulan untuk melakukan penyatuan dan pemurnian. Armor emas ini sudah sempurna dan akan menghemat banyak waktu. Semua barang yang terkumpul di ruang benda berharga dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dan Erikin juga agak puas. Walaupun berikutnya sedikit menegangkan, dia melukis formasi penghancur iblis sendiri dan juga mengkonsumsi beberapa roh senjata, tapi dia bisa mendapatkan armor dewa tingkat 5 yang sempurna, tentu saja masih layak. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak lagi barang dewa tingkat 2 atau 3, itu tidak akan bisa menggantikan keberadaan semacam ini. Setelah dipelajari, Erikin hendak duduk bersila dan memulihkan diri untuk sementara waktu, tetapi ketika kerohaniannya bergerak, dia melihat dunia luar. Hari Song dan seorang kultivator setengah baya dari lembah bintang datang menghadapnya. Teman seiman Cheng, aku minta maaf mengganggu istirahat Anda. Ini adalah penatua Wu kami dari lembah bintang. Dia tahu bahwa kami bertiga diselamatkan olehmu dan datang ke sini untuk berterima kasih. Melihat Erikin membuka matanya, Hari Song pertama-tama memberi hormat dan kemudian dengan cepat memperkenalkan pria paruh baya di sampingnya sambil tersenyum. Teman seiman Cheng, terima kasih telah menyelamatkan ketiga orang ini. Awalnya aku berniat baik untuk membujuk mereka bertiga datang dan bergabung dengan Liga Bantuan untuk Keselamatan. Tapi tidak disangka, malah bertemu hal buruk di jalan, hampir saja aku melakukan kesalahan fatal. Pria paruh baya itu juga tersenyum dan cukup sopan. Berkat tindakanmu, sekte kecil lembah bintang kami tidak memiliki harta apapun. Beberapa rumput ajaib ini, aku berharap teman seiman dapat menerimanya. Setelah mengatakan itu, kultivator setengah baya itu menyerahkan pada Erikin sebuah tas penyimpanan. Ini hanya masalah kecil saja. Erikin juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika mereka saling memperkenalkan sebelumnya, dia merasa bahwa kultivator paruh baya itu sangat antusias. Ternyata kedua belah pihak itu masih memiliki hubungan seperti ini. Hanya saja urutan generasi ini tampaknya agak berantakan.
Kamu adalah paman guru dari Harisong dan yang lainnya, tapi kalian berdua malah saling memanggil seolah kalian adalah orang di satu generasi. Adapun mengenai rumput ajaib, Erikin tidak berniat untuk memintanya. Memang, pihak lain bersikeras dan akhirnya Erikin harus menerimanya, jika tidak dia akan dianggap memandang rendah pihak yang lain. Kedua belah pihak saling mengucapkan sepatah kata dan suasananya menjadi lebih ramah. Mendengar apa yang mereka berdua katakan sebelumnya, hati Erikin tergerak. Penatua Wu, kamu mengatakan bahwa 3 teman seiman ini dipanggil oleh transmisi suaramu, tetapi di hutan pagi kabut ini, transmisi suara Slip Giok bukankah akan terganggu dan sangat sulit mengirimkan transmisi suara dari jarak jauh bukan? Bersambung.